Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bersama saya Ibu Siti Munifah yang akan mengajarkan kalian materi IPS di kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Melalui video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian tetap aktif belajar walaupun melalui pembelajaran daring. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi IPS yang pertama, yaitu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Setelah pembelajaran materi nanti, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian dari interaksi antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baiklah, kita mulai materi berikut ini. Istilah ruang sering kita jumpai dalam sehari-hari. Contohnya seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang guru, ruang perpustakaan, dan sebagainya. Lalu, apa sih ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik berupa laut, sungai, maupun danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan hingga lapisan tertentu yang menjadi sumber bagi kehidupan. Lalu, apa yang menjadikan penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Oke, contohnya di sini terdapat wilayah A dan wilayah B. Pada wilayah A berada di pegunungan sehingga wilayah A menghasilkan sayur mayur, sedangkan wilayah B berada di tepi pesisir pantai atau dekat laut sehingga wilayah itu menghasilkan banyak ikan. Nah, perbedaan karakteristik ini membuat masyarakat yang berada di wilayah A membutuhkan masyarakat yang berada di wilayah B. Nah, itu artinya bahwa kedua ruang ini harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik itu menuju interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Itulah adalah pengertian dari interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, mobilitas. Yang kedua, perpindahan barang. Yang ketiga, perpindahan gagasan atau informasi. Nah, yang disebut dengan mobilitas penduduk yaitu interaksi dalam pergerakan manusia. Nah, perpindahan barang itu adalah interaksi ini melalui perpindahan barang atau energi yang disebut juga dengan transportasi.
Yang ketiga, perpindahan gagasan atau informasi yang disebut dengan komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu dengan ruang yang lainnya. Kondisi saling bergantung untuk terjadinya antar ruang yaitu ada 3. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari saling melengkapi. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas jual beli. Yang kedua, kesempatan antar adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Semisal, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya pun lebih murah, maka pembeli ikan di wilayah B beralih membeli ikan di wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B makin melemah. Yang ketiga, kebutuhan transport atau keadaan dapat diserahkan. Contohnya, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Jalan menuju B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Demikianlah materi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus dipahami oleh anak-anakku semuanya. Sekiranya Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.